warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Alfi Marzati dengan NIM 2019-13026 dan bersama teman saya Muhammad Nurul Zulfi dengan NIM 2019-13037. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang jarimah zina dan perbuatan khazaf. Jarimah zina dipandang sebagai tindak pidana berat yang menepati ranking kedua, akbar al-khabair setelah pembunuhan. Hal ini dipertegas dengan adanya larangan keras Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Secara umum, zina bukan hanya saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia dapat dikategorikan dalam zina. Adapun penetapan had zina dapat dilakukan melalui pembuktian dengan cara pengakuan, kesaksian, dan kehamilan. Pertama, pengakuan atau ikrar. Pengakuan merupakan alat bukti yang kuat dalam menetapkan had zina. Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, pengakuan yang diberikan cukup sekali saja. Sedangkan menurut Hanafiyah, pengakuan yang diberikan harus 4 kali dan diucapkan dalam majelis yang berbeda. Kedua, kesaksian. Kesaksian atas perzinahan haruslah diberikan oleh minimal 4 orang laki-laki yang semuanya adil. Soal 4 orang saksi dalam tudingan zina juga memiliki syarat yang cukup detail. Saksi tersebut harus memenuhi kriteria laki-laki, balik, berakal, adil, dan beragama Islam. Kemudian keempatnya haruslah melihat perbuatan zina dengan mata kepalanya sendiri dan dalam waktu dan tempat yang sama. Keterangan saksi haruslah jelas. Ketika kehamilan, pembuktian zina melalui kehamilan belumlah disepakati para fuqaha, bahkan menurut jumhur ulama. Kehamilan saja tidak cukup sebagai alat bukti atas perzinahan, tetapi haruslah diperkuat dengan pengakuan atau kesaksian. Hukum had zina. Hukuman had zina itu ada 2 macam, tergantung kepada keadaan pelakunya, apakah ia belum berkeluarga atau ghairu muhsan dan sudah berkeluarga muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk ghairu muhsan ini ada 2 macam, yaitu dengan didera atau dicambuk 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Kedua, muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada 2 macam, dicambuk 100 kali atau dirajam. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa si pezina atau muhsan langsung dirajam sampai mati tanpa terlebih dahulu dihukum cambuk 100 kali. Seperti yang telah dikerjakan Nabi dengan merajam 2 orang pezina Yahudi tanpa mencambuk mereka terlebih dahulu. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari batu atau sejenisnya. Jilid atau dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syarak. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Sampai telah ditentukan oleh syarak. Hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan. Pengasingan hukuman. Pengasingan ini bukan merupakan hukuman had, melainkan hukuman takzir. Alasannya adalah hadis tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan, dimaksud dengan Quran surah An-Nur ayat 32. Khazaf. Secara bahasa, makna khazaf adalah al-ramyu bil as-sai, menduduh sesuatu.
Ulama fikih menyatakan bahwa yang dimaksud dengan khazaf adalah menasabkan seorang anak Adam kepada laki-laki lain disebabkan zina atau memutuskan keturunan seorang muslim. Menurut ulama, ada 3 cara yang bisa dilakukan dalam khazaf. Pertama, tuduhan secara jelas atau syarih, yakni menyebutkan tuduhan dengan perkataan yang jelas. Jika ia menuduh seseorang melakukan zina, ia paham konsekuensi dari tuduhannya tersebut. Kedua, secara kinayah atau kiasan, tuduhan dengan menggunakan perkataan yang tidak langsung bermakna menuduh zina, namun bisa diartikan jika perbuatan tersebut adalah tudingan seseorang melakukan perbuatan zina. Ketiga, dengan sindiran atau tarik, dengan ucapan yang amat bias yang belum tentu menuduh seseorang melakukan zina. Jika niatnya adalah menuduh zina, hukum khazaf bisa diberlakukan. Namun jika niatnya tidak menuduh zina, hukumannya cukup takzir. Menurut fuqaha, rukun khazaf ada 4, yaitu tuduhan zina atau penolakan nasab. Kedua, orang yang dituduh itu adalah baik-baik atau muhsan, yaitu orang yang akil balik, Islam mereka dan pelihara. Ketiga, ada maksud menoleh martabat. Keempat, menuduh orang yang sudah akil balik, bukan ibu bapak atau nenek, dan seterusnya dari pihak tertuduh, tidak kebal hukum dan tidak dipaksa. Khazaf. Dasar hukum khazaf dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 4, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak menetapkan 4 orang saksi, maka darah mereka yang menuduh itu 80 kali darah, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka yang mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Berarti ketika kita telah menuduh orang berbuat zina, maka hukumannya itu adalah didera atau dicambuk sebanyak 80 kali. Sekian dari presentasi kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.